Ini adalah olahraga paling populer di dunia saat ini, dengan aksi yang memukau, indah, dan heroik menjadi momen yang tidak dapat dipisahkan dengan dunia sepak bola. Tidak hanya momen di lapangan, tapi juga momen yang tercipta dari sekelilingnya. Momen yang hadir di tengah riuh sorakan dan nyanyian dukungan dari para supporter. Hal ini menjadikan supporter menjadi bagian paling vital dalam perjalanan sepak bola sepanjang sejarahnya. Namun sayangnya, supporter tidak hanya menghadirkan momen yang indah dan heroik saja, tetapi juga kisah kelam yang melibatkan kekerasan dan kerusuhan bahkan sesama supporter. Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam sejarah sepak bola dan supporter adalah hooliganisme. Ya, yang kita kenal hari ini sebagai hooligan. Kita cerita sejenak tentang hooligan. Pada dasarnya, tidak ada kelompok supporter di dunia yang mengidentifikasi dirinya sebagai hooligan. Karena hooligan selalu merujuk kepada perilaku destruktif dan rusuh dari sebagian kecil supporter yang telah mencoreng nama baik olahraga sepak bola ini. Perilaku ini disebut dengan hooliganisme. Kali ini kita akan menjelajahi bagaimana hooliganisme itu bermula, lalu tragedi yang melibatkan perilaku ini, kemudian perubahan yang terjadi dari hooliganisme hari ini, dan dampaknya terhadap budaya supporter Indonesia. Istilah hooligan berasal dari Inggris pada akhir abad ke-19. Kata ini diyakini berasal dari nama keluarga Irlandia, Holyhead, yang sering muncul dalam cerita kriminal dan sindiran di koran-koran Inggris pada masa itu. Dengan demikian, hooligan sering menggambarkan seseorang yang membuat kekacauan dan bertindak kriminal, terutama di kawasan urban Inggris. Salah satu sumber tertua yang mencatat penggunaan istilah ini adalah The London Police News pada tahun 1894 yang melaporkan tentang hooligan gang, sebuah kelompok pemuda yang terkenal membuat onar di London Selatan. Pada kala itu, hooliganisme lebih berhubungan dengan perilaku kriminal jalanan, seperti perampokan, perkelahian antar geng, dan juga penghancuran properti publik. Hooliganisme dalam sepak bola mulai benar-benar terlihat setelah Perang Dunia Kedua, terutama pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika sepak bola Inggris menjadi semakin profesional dan menarik lebih banyak supporter kala itu. Rivalitas antar klub seperti Manchester United, Liverpool, dan Leeds United seringkali disertai kekerasan antar kelompok pendukung. Media Inggris mulai menggunakan istilah football hooligans untuk menggambarkan insiden-insiden di mana supporter membuat kerusuhan di stadion, menyerang supporter lawan, atau bahkan polisi. Pada era 1960-an dan 1970-an, hooliganisme menjadi masalah serius di sepak bola Inggris. Beberapa kelompok supporter membentuk geng-geng tertentu seperti Intercity Firm untuk pendukung West Ham United dan Red Army untuk pendukung Manchester United. Mereka tidak hanya mendukung tim di stadion, tetapi aktif mencari bentrokan dengan kelompok supporter lawan. Mereka sering terlibat dalam kerusuhan sebelum, selama, atau bahkan setelah pertandingan selesai. Kekerasan ini seringkali dipicu oleh rivalitas antar klub, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk kelas pekerja. Media memainkan peran besar dalam mempopulerkan fenomena ini dengan melaporkan insiden-insiden secara sensasional, yang membuat istilah hooliganisme semakin terkait dengan sepak bola. Meskipun Inggris dikenal sebagai awal hooliganisme sepak bola, fenomena ini juga menyebar ke negara-negara lain, seperti Italia, Jerman, dan negara-negara di Amerika Selatan. Di beberapa tempat seperti Argentina dan Brazil, hooliganisme bahkan terkait dengan kekerasan serius antar kelompok supporter yang disebut sebagai barras bravas atau kelompok supporter ekstrim. Hooliganisme tidak hanya menciptakan ketegangan antar kelompok, bahkan juga menyebabkan sejumlah tragedi besar dalam sejarah sepak bola dunia, seperti tragedi Heysel pada tahun 1985. Pada kala itu, final Piala Champions antara Liverpool dan Juventus yang berlangsung di Stadion Heysel, Belgia. Kala itu, supporter Liverpool menyerang supporter Juventus. Ketakutan dan desakan massa menyebabkan tembok stadion menjadi runtuh hingga menewaskan 39 orang, mayoritas merupakan supporter Juventus. Tragedi ini membuat klub-klub Inggris dilarang bermain di kompetisi Eropa selama 5 tahun. Kemudian insiden Galatasaray melawan Leeds United pada tahun 2000 di Istanbul, Turki. 2 supporter Leeds United tewas akibat serangan oleh kelompok supporter lokal sebelum pertandingan semifinal Piala UEFA. Tragedi ini menunjukkan bahwa hooliganisme bukan hanya masalah di Inggris, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Tahun demi tahun, federasi sepak bola setiap negara terus bekerja keras mencari solusi terkait aksi hooliganisme
hooliganisme ini, yang berdampak negatif pada persepsi dan industri persepakbolaan mereka. Hingga akhirnya hooliganisme mulai terkendali berkat berbagai kebijakan dan perubahan besar dalam dunia sepak bola dengan memanfaatkan kerjasama, memaksimalkan teknologi dan pendekatan yang lebih manusiawi. Ya, lebih manusiawi. Di antaranya adalah mereformasi keamanan stadion. Pasca tragedi Heysel pada 1985, stadion-stadion di Inggris diubah dan diwajibkan menyediakan kursi untuk setiap orang, sehingga menghilangkan era berdiri yang seringkali menjadi pusat kekacauan. Lalu di Italia misalnya, Tessera del Tifoso atau kartu supporter wajib dimiliki oleh para penggemar sehingga identitas mereka terdaftar dan mudah dipantau. Di saat bersamaan, setiap stadion dituntut memiliki CCTV yang bertujuan untuk memonitor perilaku penonton secara langsung. Kemudian kebijakan pemisahan supporter. Supporter tim tamu ditempatkan di area khusus dengan pengamanan yang lebih ketat untuk menghindari bentrok dengan supporter tuan rumah. Lalu sanksi dan larangan untuk supporter yang terlibat hooliganisme. Mereka dilarang masuk stadion bahkan bertahun-tahun. Dan untuk klub yang gagal mengendalikan supporternya, mereka dikenai denda besar atau larangan bermain tanpa penonton. Dan tentu, ini akan mengancam potensi pendapatan yang besar dari klub tersebut. Pada tahun 1990-an, di Inggris dan di negara-negara sepak bola Eropa lainnya, terutama setelah berbagai tragedi yang melibatkan kerusuhan antar supporter, penempatan steward atau petugas keamanan non-aparat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan yang lebih manusiawi di pertandingan sepak bola, tanpa perlu melibatkan petugas keamanan bersenjata yang seringkali dipandang intimidatif. Selain itu, perubahan budaya supporter itu sendiri menjadi salah satu hal yang paling penting. Fasilitas stadion yang telah ditingkatkan oleh tim dan lebih nyaman menjadikannya ramah keluarga, ramah anak, dan bahkan ramah terhadap kelompok disabilitas. Hal ini mengubah atmosfer supporter menjadi lebih positif. Nyatanya, budaya hooliganisme di Eropa memberikan pengaruh dan dampak ke supporter sepak bola Indonesia. Rivalitas ekstrim antara kelompok supporter seperti dulu pernah terjadi pada kelompok supporter Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan bahkan kelompok supporter di Liga 2 dan di Liga Daerah atau Tarkam. Dulu seringkali terjadi aksi kekerasan yang menyerupai pola hooliganisme di Inggris ataupun di Eropa pada masa lalu. Bentrokan antar supporter yang berujung pada kekerasan bahkan korban jiwa, hal ini telah menjadi momok dalam sepak bola nasional pada kala itu. Seperti tragedi Senayan pada 27 Mei tahun 2012. Dilansir dari Detik News, melaporkan pada pertandingan Liga Super Indonesia 2012 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu terjadi kerusuhan antar supporter yang mengakibatkan 3 pendukung Persib Bandung tewas akibat bentrok dengan pendukung Persija. Kemudian tragedi yang menggemparkan berita persepakbolaan dunia, tragedi Kanjuruhan 2022. Setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 3-2 untuk menangan Persebaya. Kekalahan itu memicu kekecewaan supporter Arema yang disayangkan berujung pada kerusuhan. Disebutkan bahwa sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki area lapangan yang kemudian direspon oleh aparat keamanan bersenjata dengan menggunakan gas air mata. Insiden ini mengakibatkan 135 orang supporter meninggal dunia. Tragedi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan massa yang buruk, rivalitas ekstrim, dan kurangnya edukasi sportivitas menjadi masalah besar untuk persepakbolaan Indonesia. Kabar baiknya, beberapa tahun belakangan ini sudah mulai terlihat perbaikan dan perkembangan dari berbagai bidang untuk mewujudkan budaya supporter yang lebih baik, seperti dari media, federasi, klub, dan juga kampanye damai supporter sendiri seperti pada tahun 2023 yang pernah dilakukan oleh supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung melakukan kampanye bersama untuk mempromosikan perdamaian antar supporter. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mengubah budaya rivalitas menjadi lebih sehat. Hooliganisme dalam sepak bola yang bermula dari sebuah keluarga di Inggris dan menyebar ke seluruh dunia, yang akhirnya menjadi salah satu sisi gelap dari olahraga yang penuh gairah ini. Namun, revolusi besar-besaran di Eropa telah membuktikan bahwa fenomena ini bisa dikendalikan melalui kombinasi keamanan yang lebih baik dan lebih manusiawi, lalu kebijakan federasi yang tegas, serta perubahan budaya dari diri supporter sendiri. Di Indonesia, aksi hooliganisme pernah menjadi sama buruknya dengan di Eropa pada masa lalu. Tentu butuh upaya dari semua pihak untuk mengelola rivalitas dengan lebih sehat, menciptakan atmosfer stadion yang lebih aman dan inklusif,
di mana sepak bola seharusnya menjadi ajang perayaan, bukan medan perang. Perjalanan dari liar hingga terkendali menunjukkan bahwa dengan upaya kolektif, kekerasan dapat digantikan oleh semangat sportivitas dan cinta terhadap permainan yang indah ini. Tapi tunggu dulu, kita masih belum selesai. Karena kita akan membahas lebih banyak lagi evolusi menarik dari dunia olahraga, seperti bagaimana aturan dalam olahraga berkembang dari awal yang sangat sederhana menjadi sistem yang kompleks seperti saat sekarang ini, atau bahkan perkembangan teknologi dari yang relatif sederhana menjadi teknologi olahraga yang mutakhir yang memberi dampak besar pada peradaban olahraga di masa modern. Bahkan mungkin kalian punya ide menarik atau kritik dan saran. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa. Mantap!